Hai Sobat Milenial, siapa sih yang tidak ingin merdeka secara finansial? Nah, pertanyaannya, apakah Sobat Milenial sudah bisa merdeka secara finansial? Kemerdekaan finansial diperoleh jika kamu sudah dapat hidup dengan pantas, secukupnya, dan bebas hutang. Lalu, bagaimana ya caranya agar generasi milenial bisa merdeka finansial? Yuk kita bahas dalam Keuangan Milenial kali ini. Sobat Milenial, bulan Agustus lalu kita baru saja merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Menurut kamu, apa sih makna merdeka yang sebenarnya? Kata merdeka dapat diartikan sebagai suatu bentuk kebebasan dan juga perasaan yang menggambarkan kesejahteraan. Merdeka bisa diterapkan dalam berbagai lini kehidupan kamu, salah satunya finansial. Makna merdeka secara finansial lebih dari sekedar memiliki banyak uang dan banyak harta. Namun, kamu mampu memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan bebas dari hutang atau masalah keuangan lainnya. Kamu merasa aman dan tenang dalam memenuhi segala kebutuhan dan menjalani hidup dalam kesejahteraan. Merdeka finansial bermula dari pikiran. Jika ingin meraihnya, Sobat Milenial harus memutuskan dulu apa yang kamu inginkan serta yakin pada diri sendiri. Meski demikian, mewujudkan merdeka finansial memang tak semudah itu. Bahkan saat ini, masih banyak dari kita yang belum mencapai keuangan yang merdeka. Lalu, bagaimana mengetahui bahwa kita sudah merdeka secara finansial? Yuk kenali kondisinya lewat penjelasan berikut ini. Pertama, kamu tidak merasa panik dan cemas saat dihadapkan dengan masalah keuangan. Sebab faktanya, ketika manusia dihadapkan secara tiba-tiba dengan tuntutan keuangan, mereka langsung panik dan cemas, hingga akhirnya memutuskan untuk mendapatkan pinjaman uang dan terlilit hutang yang berbunga. Kondisi ini banyak terjadi. Kedua, berhutang untuk kegiatan produktif. Salah satu syarat menuju kemerdekaan keuangan adalah dengan membebaskan hidup Sobat Milenial dari hutang. Namun, hidup memang tidak bisa jauh dari hutang. Gunakan hutang sebagai aset produktif yang bisa memberikan penghasilan. Lebih bijak berhutang untuk modal usaha karena di balik utang produktif ada hasil yang bisa kalian nikmati. Ketiga, masa pensiun kamu terjamin dengan dana pensiun. Artinya, Sobat Milenial sudah memiliki dana pensiun di mana kamu menyiapkan tabungan khusus untuk masa tua kamu. Keempat, tidak mencemaskan masa depan berkat investasi. Investasi menjadi salah satu cara untuk mencapai merdeka finansial. Investasi bisa dilakukan dalam bentuk apapun. Yang terpenting adalah investasi tersebut harus memberikan return di atas inflasi. Kelima, Sobat Milenial mampu memisahkan mana kebutuhan penting dan kebutuhan secara konsumtif yang masih bisa ditunda. Merdeka secara finansial bukan berarti kamu bebas membeli apa saja dan menghabiskan uang sesuka hati. Hidup yang boros juga penyebab utama masalah finansial ya, Sobat Milenial. Keenam, dana pendidikan untuk anak sudah tercover. Bagi Sobat Milenial yang sudah berkeluarga, selain mempersiapkan dana untuk masa tua, kamu juga perlu menyiapkan dana pendidikan anak. Asuransi pendidikan akan membantu pendidikan anak di masa depan. Menjamin masa depan anak termasuk salah satu syarat menuju kemerdekaan finansial. Ketujuh, kesehatan dan jiwa tercover dengan asuransi. Asuransi menjadi hal penting karena proteksi asuransi membantu untuk meminimalkan risiko yang mungkin terjadi di masa depan. Terakhir, dana darurat menjadi penyelamat. Dana darurat menjadi kegiatan investasi yang sangat penting bagi hidup kamu, Sobat Milenial. Dengan adanya tabungan dana darurat,
kamu tidak perlu khawatir berlebihan jika hal gawat mendadak terjadi. Nah, dari kondisi yang kita bahas tadi, adakah yang sudah terjadi pada sobat milenial? Jika sudah, selamat untuk kamu. Jika belum, tidak apa-apa. Ayo kita sama-sama belajar dan berjuang untuk mencapai kemerdekaan finansial. Bagi generasi muda, merdeka secara finansial memang bukan hal yang mudah untuk diraih. Apalagi sejak pandemi COVID-19 terjadi. Menurut laporan Indonesia Millennial Report tahun 2020 dan data LIPI Pusat Penelitian Kependudukan, populasi milenial di Indonesia sebesar 63,5 juta jiwa. Dari angka tersebut, hampir 68% diantaranya mengalami penurunan penghasilan sejak pandemi berlangsung. Kita juga mengetahui bahwa pandemi COVID-19 cukup berdampak pada situasi ekonomi di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Bagi kaum pekerja seperti generasi milenial yang merupakan generasi terjepit di antara dua generasi, hal ini jelas tidak membantu kondisi mereka. Banyak dari generasi milenial merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi kebutuhan hidup dirinya dan orang tuanya sekaligus. Apa saja tantangan yang dihadapi generasi milenial sehingga mereka sulit mencapai kemerdekaan finansial? 1. Generasi milenial tidak memiliki dana darurat. Jangankan dana darurat, untuk rutin menabung saja rasanya sulit bagi generasi milenial. Namun, dana darurat merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh generasi milenial. Apabila terjadi peristiwa krisis, sobat milenial bisa mengatasinya dengan baik. Tidak memiliki dana darurat akan memicu keadaan darurat yang tidak terkendali. 2. Gaya hidup generasi milenial yang konsumtif. Milenial terkenal dengan gaya hidup hedonisme. Konsep berpikir hidup hanya sekali dan menghabiskan uang berlebih seolah tidak ada hari esok akan menimbulkan dampak yang besar di masa depan. Pergumulan mempersiapkan masa depan menjadi semakin sulit mengingat biaya hidup sehari-hari juga tak sedikit. Milenial banyak mengeluarkan uang untuk hal-hal bersifat jangka pendek seperti makan dan membeli pakaian dibandingkan dengan yang bersifat jangka panjang. 3. Fenomena sandwich generation. Seperti yang kita bicarakan tadi, tanggung jawab akan orang tua atau bahkan utang yang ditinggalkan oleh orang tua cukup menyulitkan kaum milenial. Belum lagi tanggungan untuk biaya anak, tidak ada lagi gaji yang tersisa untuk menabung. 4. Masih banyak dari generasi milenial yang belum melek literasi keuangan. Data dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di tahun 2019 menyatakan hanya 38% masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat literasi keuangan. Kemudian terdapat 76% masyarakat Indonesia yang memiliki akses terhadap produk keuangan yang tepat atau inklusi keuangan. Meski persentase tersebut meningkat tiap tahun, namun jarak literasi dan inklusi keuangan masyarakat masih sangat jauh. Pengaruh dari gaya hidup yang dinamis dan minimnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan menjadi penyebab bagi milenial sulit merdeka secara finansial. Setelah mengenal arti merdeka secara finansial, sobat milenial pasti mau bebas dari masalah keuangan dan merasakan ketenangan kan? Masalah keuangan memang tidak pernah luput dari kehidupan kita sehari-hari. Jika diabaikan, hal ini justru akan menjadi konflik berat bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga bagi orang di sekitar kita. Penting bagi kita untuk mencegah konflik yang dihadirkan dari masalah keuangan ya sobat milenial. Berikut ini adalah tips agar milenial merdeka secara finansial. 1. Buat tujuan utama dalam